Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini karena hari libur, tadi ketiduran dari pagi, johor baru bangun. Akibatnya banyak pekerjaan yang tertunda ini. Jikiran pun kurang, baca-baca kita pun jadi terganggu jadwalnya. Karena tadi libur, jadi ketiduran. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu ketika saya masih dagang di pasar, masih SMA, itu kawan saya banyak banget. Ada Cina-Cina, engkoh-engkoh itu yang ngajarin saya, lu nggak usah sekolah gitu, lu sekolah komputer aja, dia bilang. Lihat tuh bini gua tuh sekolah komputer. Nanti di masa depan komputer itu akan menjadi penting, dia bilang tuh. Singko tuh. Disedianya sekolah kalau nggak salah di Trisakti, lalu dia ngambil S2 di Singapura. Lalu ada lagi engkoh lain, lalu ada lagi apa orang-orang Sumatera Barat, kawan-kawan juga yang sesama orang-orang tua lah. Waktu itu saya masih SMA. Kemudian para pedagang tuh jangan tanya, banyaknya itu mereka yang apa namanya ngomong ke saya, nasihatin lah, apa namanya juga anak baru lulus SMA. Nah pada waktu itu orang pada berlomba-lomba supaya dagangannya bagaimana cepat laku. Nah, saya apa namanya mendapat info dari suatu kawan, ada suatu orang Pak Haji yang insya Allah hidupnya barokah kalau kita lihat. Itu kan tokonya berderet di mana-mana. Itu usahanya juga banyak Pak Haji itu. Ya dia mah di masjid aja kalau kita liatin kan. Tapi yang lain yang kerja orang lain dan dia yang pemiliknya itu. Nah, suatu saat ditanya, bilang begini, "Ente mau nggak anak ajarin pesugihan?" Dia bilang. Pesugihan, sugih itu kan bahasa Jawa, artinya kaya. Pesugihan itu ilmu biar bikin jadi kaya, artinya begitulah istilahnya pesugihan. Saya udah mulai curiga nih, apa itu pesugihan ya, karena yang ngomong Pak Haji, oke lah, nggak apa-apa saya denger dulu. Apa itu Pak Haji pesugihannya? Bener mau nih? Iya mau, kalau nggak berlawanan dengan akidah saya mau, kata saya. Tapi kalau jadi babi ngepet, ogah. Ah lo, dia bilang kan, ilok gua Pak Haji jadi babi ngepet. Kira-kira begitulah bahasanya. Iya Pak Haji, bener kalau lu mau gua kasih. Karena ngomong juga agenia orang kaya, jadi saya percaya aja. Coba kalau ngomong orang yang kagak kagak punya apa ya kagak percaya, lu aja kagak bisa, lu aja begitu ngajarin gua lagi. Nah ini yang ngomong Pak Haji, usahanya banyak di mana-mana, dagangannya juga di mana-mana banyak, toko-tokonya juga. Jadi kita percaya aja yang ngomong juga orang tua Pak Haji. Ya Pak Haji, apa itu Pak Haji? Bener mau? Mau, dia bilang. Nah, ini saya bagi di sini nih sama subscriber saya, siapapun aja yang nonton channel ini. Nih saya bagi nih hidupnya supaya hidupnya tuh kayak Pak Haji, berkelimpahan. Pak Haji mah di masjid aja. Subuh-subuh saya lihat masih di masjid. Entar pulang-pulang masih ada di masjid juga. Bener ke pasar sebentaran doang dia mah. Datang ngambil duit balik lagi ke masjid. Begitu doang kerjaan dan banyak tuh usahanya tuh. Nah Pak Haji ini bilang begini, kalau ente mau pesugihan ikut nih cara ana nih. Gimana Pak Haji? Dengar baik-baik. Iya Pak Haji. Pikir saya pergi ke Gunung Anu kali mah. Rupanya bukan gitu. Nggak pergi kemana-mana Pak Haji. Ya pergi. Mana ada pesugihan nggak pergi kemana-mana. Dia bilang. Waduh. Mulai curiga saya. Apa itu Pak Haji? Nih begini. Ntar. Ini jam berapa sekarang? Jam 11 Pak Haji. Nanti jam setengah 12 kurang dikit. Lu udah pergi ke masjid. Dia bilang. Nah kata saya. Ini dia ajarannya mantep. Waktu itu kan nggak ada istilah mantul. Mantep betul. Yang ada mantep. Tahun 1995. Itu istilah itu belum ada. Nah ini mantep nih kalau disuruh ke masjid. Nah lu sembahyang jamaah johor. Ya Pak Haji. Tapi sebelum johor. Lu baca surat Al-Waqiah 20 kali. Jadi lu datang cepet. Sebelum waktu johor nanti udah ajan johor lu baru datang, jangan kayak gitu. Kalau bisa setengah jam sebelum johor lu udah datang. Iya Pak Haji kata saya. Lalu lu sembahyang sunat, sembahyang jamaah johor, ntar lu sembahyang sunat lagi. Iya Pak Haji. Emang johor berapa rakaat? Kata Pak Haji. Ya biasa Pak Haji 4 rakaat. Salah ente. Lah berapa emangnya johor model baru? Johor emang 4 rakaat, tapi qobliyahnya, ba'diyahnya masing-masing dua rakaat. Jadi berapa tong? Jadi 8 rakaat Pak Haji. Iya, johor tuh 8 rakaat dia bilang. Bukan 4 rakaat. 4 rakaat sholat johor, 2 rakaat
qobliyah johor, 2 rakaat ba'diyah johor, dia bilang. Itu lo kerjain, jangan selonong boy aja sembayang. Iya Pak Haji. Habis sembayang johor, lu baca lagi surat Waqiah 20 kali lagi. Oh iya Pak Haji, karena saya udah biasa di pesantren sering baca surat Al-Waqiah ya santai-santai aja segitu mah jumlahnya. Nah, udah begitu, lu kerjain lah kerjaan lu seperti biasa. Lu mau sekolah kek, lu mau belajar, lu mau dagang terserah lu. Entar setengah jam lagi sebelum asar lu udah datang ke masjid. Lalu sembahyang qobliyah asar, lalu lu ikut sholat jamaah asar, habis itu lu baca surat Al-Waqiah lagi, sebelumnya lu baca surat Al-Waqiah 20 kali. Begitu terus, habis sembahyang johor, maghrib, isya, subuh, begitu, ntar tahajud lu baca lagi. Jadi sehari minimal lu baca tuh surat Al-Waqiah 100 kali. Itu aja lu kerjain tiap hari. Jangan lupa sembahyang jamaah, tiap jamaah ngikut. Ya Pak Haji, kata saya kan. Nah lu lihat nih, jangan contohnya Pak Haji. Pak Haji udah lama bener ngerjain ini. Alhamdulillah, jalbur rezeki tuh banyak, kata Pak Haji. Kata saya, iya juga ya. Kalau Pak Hajinya miskin, gua gak mau. Kenapa? Lu aja miskin, Pak Haji aja gak punya. Kok ngajarin kita lagi? Nah ini mah dia memang kaya raya. Orangnya usahanya banyak, itu semuanya dulu Pak Haji gak punya apa-apa. Sekarang aja alhamdulillah Allah kasih berkah dan karomah membaca surat Al-Waqiah. Nah itulah pesugihan yang diajarin sama Pak Haji kepada saya waktu itu ya. Tapi karena saya waktu itu masih SMA dan saya juga nggak begitu merhatiin, tapi surat Al-Waqiahnya saya baca. Cuma bukan dengan cara Pak Haji kayak gitu. Jadi beliau itu setiap-tiap sebelum sembahyang johor dia baca 10 kali baca. Nanti habis johor dia baca 10 kali bukan 20 kali ya. Jadi satu kali sholat 20 kali. Kan kali 5 kali sholat 100 kali. 20 kali sebelum, 20 kali sesudah. Nah sedangkan subuh itu nggak ada ba'diyahnya. Sedangkan asar nggak ada ba'diyahnya. Nah, itu kita baca juga itu surat Al-Waqiahnya. Ah begitulah kata Pak Haji. Dan alhamdulillah emang saya tengokin toko-tokonya tuh warung-warungnya banyak, tokonya banyak. Dan juga alhamdulillah usaha-usaha lain juga banyak, ternak-ternak. Pak Haji mah santai aja, hari depan hari apa Tuhannya tuh enak deh. Karena dan juga hidupnya tenang aja, saya liatin orang nggak ada kerusuhan ini kerusuhan itu, dia menyantai aja. Uang harta milik Allah, apalagi kalau mau diambil ya memang udah milik Allah. Dia bilangnya orangnya santai aja. Alhamdulillah itu mungkin keberkahan dari membaca surat Al-Waqiah. Nah itulah pesugihan yang diajarin sama Pak Haji ke saya, sehingga hidup Pak Haji itu alhamdulillah makmur, sejahtera. Kalau kita lihat ini kan hidupnya cuma bawa tasbih aja dia mudah. Tapi di tasnya banyak duitnya itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inilah keberkahan membaca surat Al-Waqiah yang diajarkan kepada saya, yang diajarkan kepada kita semualah sama Pak Haji di pengalamannya. Memang ya sih terbukti. Walaupun saya nggak ngamalin seperti yang Pak Haji amalin, ya karena sekolah saya juga jauh kan. Kalau saya membaca surat Al-Waqiah dulu 10 kali, habis itu baru saya sekolah. Sampai sekolah saya disetrap sama guru saya karena sekolahnya jauh. Alhamdulillah itu tetap saya baca walaupun dengan cara tidak seperti itu. Demikianlah mudah-mudahan kita nih yang masih jualan, yang masih usaha, nggak usah pergi kemana-mana, nggak usah pergi ke dukun-dukun, nggak usah menggantung-gantung jimat, nanti jadi musyrik. Bacalah surat Al-Waqiah. Seperti kalau mau yang manjur ya itu yang seperti Pak Haji ajarin tadi tuh. Sembahyang jamaahnya jangan tinggal, membaca surat Al-Waqiah setelah dan sebelum sholat jamaah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Itu bagaimana kagak coba membaca surat Al-Waqiahnya aja satu hari 100 kali. Coba kagak, gimana coba kagak hebat. Itu bilang alah gua nggak baca surat Al-Waqiah pun juga kayak ya iya, cuman kebarokahan emang lu ada. Emang lu punya kebarokahan. Barokah itu beda loh. Barokah itu nggak sama. Dulu waktu saya masih pesantren, kita nih semua tidurnya di lantai di masjid. Apa kata Pak Yai? Sebenarnya sih enakan seperti antum semuanya, seperti Anda semua ini paling enak. Kata Pak Yai. Kenapa Pak Yai? Walaupun tidur di lantai di masjid itu enak. Tidur itu mahal loh. Orang kaya itu mau tidur susah. Udah jam 12 malam mau tidur kepikiran mobilnya yang satu lagi belum balik, yang satu lagi ditawan. Pening kepala dia kan, ini besok bagaimana, harga saham naik, harga saham jatuh, pening kepala dia kan, harga mata uang naik, harga mata uang jatuh, pecah kepala dia. Makanya kita ini berkah itu beda. Orang kalau saya pernah baca dalam hadis kursi, kalau nggak salah saya itu, apabila kita lalai daripada mengingat Allah, itu Allah juga akan membuat kita menjadi lalai juga, menjadi lupa kita. Johor kerepotan, asar kelupaan, maghrib di jalanan, isya ketiduran, subuh kesiangan, berkahnya kagak ada. Nah itulah makanya
dengan membaca surat Al-Waqiah, dengan baca sholawat, bersedekah bagi kita yang ada kelebihan. Mudah-mudahan insya Allah kita hidup menjadi berkah. Emang sih begini ya, berkah itu beda. Orang banyak tuh dia apa namanya loan-loan. Kalau di Malaysia tuh namanya loan, kredit-kredit itu kan berurusan dengan lembaga-lembaga keuangan itu kepalanya puyang itu sebenarnya mah. Nanti kalau nggak bayar nih sertifikat gue ditarik nih. Kita lihat enak aja turun naik mobil tapi pening kepalanya. Kenapa? Berkahnya mungkin yang kagak ada. Karena ada dalamnya ada unsur riba, berkahnya yang kurang. Makanya hidupnya walaupun banyak yang penting berkah kan begitu. Kalaupun banyak yang penting berkah, tokonya di mana-mana ada, warungnya di mana-mana ada. Yang penting mah berkahnya, kan begitu ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bahwa Nabi Ibrahim itu kan berkah orangnya. Coba aja kita pergi ke Mekah, ke Madinah, ke Mekah lah khususnya. Itu coba kita lihat di Mekah itu kan kagak nggak baru-baru ini aja ya kita lihat tumbuh-tumbuhan ada pisang ada itu juga jumlahnya nggak memadai beda dengan buahnya. Itu pohonnya nggak perlu ada, yang penting mah buahnya kan. Nabi Ibrahim berdoa diabadikan dalam Al-Quran minas samarot dan daripada buah-buahan minas samarot para buah-buahan hasil pangan melimpah. Padahal pohonnya kagak ada. Yang penting makan buahnya ada. Segala macam buah ada, pir ada, anggur ada, jeruk ada, apalagi ada salak juga ada kalau bisa. Salak juga kalau bisa ada. Semua ada. Duren yang belum kelihatan tuh. Semuanya ada. Mudah-mudahan itu berkahnya kepada kita juga. Kita juga begitu. Terima kasih atas segala perhatian nih. Mudah-mudahan bisa mengamalkan pesugihan yang diajarkan oleh Pak Haji. Pak Haji yang diajarkan kepada kita semua yaitu apa? Membaca surat Al-Waqiah setiap hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.